Terbongkar bunuh istri sah tahun 2022 usai Sunardi habisi gadis penagih utang. Sunardi, 43, pembunuh gadis penagih utang di Bekasi, Jawa Barat pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, membuat pengakuan yang tak kalah menghebohkan. Rupanya, Sunardi juga membunuh istrinya sendiri pada tahun 2022 silam dan menguburkan jasadnya di dalam septic tank. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa mengungkapkan setelah menangkap Sunardi atas kasus dugaan pembunuhan terhadap gadis penagih utang, kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Hasilnya, terungkap bahwa pelaku juga membunuh istri sahnya dan mayatnya dimasukkan ke dalam septic tank. Hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam dari teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek diperoleh dari keterangan bahwa tersangka mengakui telah pada 2022 awal November melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya, kata Mustafa, Rabu, 5/1/20.245, dilansir dari tribunbekasi.com. Mendengar pengakuan pelaku, pihak kepolisian bersama jajaran forensik pun membongkar septic tank di rumah pelaku di Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi tersebut. Hasil pembongkaran itu, ditemukan kerangka keseluruhan secara utuh, termasuk ada pakaian, jaket korban. Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka, secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh termasuk pakaian korban, dari jaket korban, pakaian dalam korban masih utuh ditemukan di TKP, ungkap Mustafa. Saat ini jasad berupa kerangka itu dibawa ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Artinya, kata Mustafa, ada dua peristiwa yang terjadi dengan pelaku yang sama, yakni pembunuhan terhadap penagih utang yang terjadi pada Senin lalu dan istri pelaku pada November tahun 2022 silam. Bahkan ada indikasi pelaku ini mau memasukkan kembali jasad penagih hutang ke dalam septic tank, sebut Mustafa. Untuk motif membunuh istri sahnya karena motif asmara, imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, pelaku Sunardi ditangkap polisi karena diduga membunuh gadis penagih utang bernama Sri Pujiyanti, 23. Terungkapnya kasus pembunuhan ini bermula saat jasad Sri ditemukan tewas di kamar rumah pelaku pada Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025, dini hari. Saat ditemukan, badan Sri sudah dalam keadaan membengkak dan kini jasad korban telah dievakuasi ke RS Polri untuk dilakukan autopsi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menjelaskan bahwa kejadian pembunuhan ini berawal saat korban menagih cicilan koperasi di rumah pelaku pada hari Senin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban menagih cicilan koperasi Pantura yang tidak dibayarkan pelaku selama 1 bulan terakhir, ujar Seno. Meskipun pelaku tidak dapat membayar cicilan, korban tetap menunggu dan meminta pelaku agar tetap membayar. Kesal dengan situasi tersebut, Sunardi pun mencekik Sri menggunakan kerudung yang dipakai korban. Setelah korban tidak bergerak, pelaku kembali mencekik menggunakan kain dan menarik tubuh korban ke dalam rumahnya. Lalu pelaku membawa sepeda motor korban dan menitipkannya di penitipan sebelah RS Medirosa, ungkap Seno. Setelah itu, pelaku kembali ke rumahnya untuk memindahkan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa ke dalam kamar. Pelaku menaruh mayat korban di pinggir tembok kamar dan menutupinya dengan spring bed. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, teman-teman korban mendatangi rumah pelaku untuk menanyakan keberadaan Sri. Pelaku Sunardi menjawab tidak tahu dan mengklaim bahwa korban sudah pergi dari rumahnya. Kemudian sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, orang tua korban bersama warga dan ketua RT setempat kembali mendatangi rumah pelaku untuk menanyakan hal yang sama. Saat ditanya, Sunardi terlihat gugup dan melarikan diri. Warga yang curiga lantas memeriksa ke dalam rumah pelaku dan menemukan jasad korban yang disimpan di dalam kamar, tertutup spring bed. Jamnya Sunardi ingin buang jasad gadis penagih utang ke septic tank seperti mayat istrinya. Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa mengungkapkan fakta baru soal pembunuhan di Bekasi yang dilakukan Sunardi, 43. Warga Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi itu ternyata hendak membuang jasad korban, Sri Pujiyanti, 22, ke septic tank. Namun, rencana itu batal dilakukan Sunardi karena perbuatan kejinya ini lebih dulu terungkap. Sebenarnya dia ingin masukin korban SR, Sri Pujiyanti, ke septic tank, namun belum sempat dimasukkan ke sana karena ada saudara yang mencari. Jadi sementara dia taruh di bawah spring bed, ujar Kombes Mustafa saat berada di Bekasi, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, dilansir kompas.com. Belakangan terungkap, Sunardi pernah melakukan perbuatan keji ini kepada istrinya, Almaidah, 51.
Ia membunuh istri pada November tahun 2022 dan membuang jasadnya ke septic tank. Peristiwa ini terbongkar setelah polisi melakukan pendalaman terkait dengan kasus pembunuhan Sri Pujayanti, wanita penagih utang yang bekerja sebagai pegawai bank keliling. Kasus pembunuhan Sri Pujayanti ini terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari rekan dan saudara korban. Mereka merasa curiga lantaran Sri Pujayanti tak bisa dihubungi. Setelah ditelusuri, ternyata Sri Pujayanti ditemukan telah tewas di rumah Sunardi. Jasad Sri Pujayanti juga ditemukan di kamar milik Sunardi. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia telah membunuh Sri Pujayanti pada Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025, dini hari. Polisi mengungkapkan bahwa peristiwa tragis ini bermula ketika korban menagih cicilan koperasi ke kediaman pelaku pada Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Korban menagih cicilan koperasi Pantura yang tidak dibayarkan pelaku selama 1 bulan terakhir, ujar Onkoseno. Sebelum dibunuh, korban tetap menunggu dan meminta pelaku untuk memenuhi kewajibannya, meskipun pelaku tidak dapat mau membayar cicilannya. Kesal dengan situasi tersebut, pelaku tiba-tiba mencekik Sri Pujayanti menggunakan kerudung yang dipakai korban. Setelah korban tidak bergerak, pelaku kembali mencekik menggunakan kain dan menarik tubuh korban ke dalam rumahnya. Lalu pelaku membawa sepeda motor korban dan menitipkannya di penitipan sebelah RS Medirosa, ungkap Onkoseno. Pelaku kemudian kembali ke rumahnya untuk memindahkan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa ke dalam kamar dan menaruhnya di pinggir tembok. Tubuh korban ditutupi dengan spring bed. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, teman-teman korban mendatangi rumah pelaku untuk menanyakan keberadaan Sri Pujayanti. Namun pelaku mengklaim tidak tahu dan mengatakan bahwa korban sudah pergi. Sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, orang tua korban bersama warga dan ketua RT setempat mendatangi rumah Sunardi. Saat ditanya, pelaku terlihat gugup dan melarikan diri. Warga yang curiga kemudian memeriksa rumah pelaku dan menemukan jasad di dalam kamar. Kemudian pelaku dapat diamankan, tambah Onkoseno. Kasus pembunuhan terhadap istrinya pun ikut terungkap setelah polisi berhasil mendapatkan pengakuan pelaku. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Komisaris Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, pelaku tega membunuh istrinya sendiri pada tahun 2022 silam dan menguburkan jasadnya di dalam septic tank. Awalnya, polisi menerima laporan ada warga yang kehilangan anggota keluarganya. Karena ada laporan keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, kemudian kami konfirmasi ke yang bersangkutan, dan dia membenarkan. Dugaannya seperti itu, mayat lain di septic tank yang ternyata istrinya, ujar Onkoseno pada Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, melansir Kompas.com. Sejumlah personel kepolisian dan tim kedokteran dari RS Polri dikerahkan untuk melakukan pembongkaran septic tank pada Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hasil pembongkaran itu, ditemukan kerangka keseluruhan secara utuh, termasuk ada pakaian, jaket korban. Hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam dari teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek diperoleh dari keterangan bahwa tersangka mengakui telah pada 2022 awal November melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya, kata Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, Rabu, 5/1/20.245, dilansir dari tribunbekasi.com. Saat ini jasad berupa kerangka itu dibawa ke Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta.